disebarkan ke seluruh tubuh. Oke. Kalau untuk posisi jantung ada di mana? Lebih condongnya ke bagian kiri atau di rongga toraks di area mediastinum. Mediastinum. Yaitu ruangan separuh. Oke, nice. Thank you ya, Sheila ya. Untuk Brinita Tampu Bolon. Coba sebutkan dan jelaskan bagian otot-otot jantung. Ayo, bisa nggak? Jantung itu terdiri atas lapisan-lapisan, apa-apa aja. Jantung kan Kak terbagi atas 3 ya. Ada 3 lapisan, yang pertama itu perikardium. Perikardium ini merupakan lapisan paling luar jantung Kak. Dan lapisan dalam ada perikardium viscera atau epikardium. Yang berlanjut ke perikardium pariental melekat pada otot jantung. Lalu yang kedua itu ada miokardium. Miokardium ini lapisan kedua jantung Kak, yang terdiri atas otot jantung. Gerakan otot jantung involunter dari setiap serat sel memiliki satu inti sel atau lebih cabang. Kemudian yang ketiga itu ada endokardium. Endokardium ini merupakan lapisan terdalam Kak dari dalam jantung. Merupakan membran yang tampak mengkilap, halus dan tipis yang memungkinkan aliran darah yang lancar ke dalam jantung. Terus di bagian miokardium itu ada apa tadi Kakak bilang? Di bagian miokardium. Ada pembuluh darah apa di dalam miokardium? Oh, ada pembuluh darah arteri koronaria. Koronaria. Itu dia fungsinya sebagai apa? Untuk memperdarahi jantung, Kak. Oke, mantap. Thank you, Tessa. Sudah jelas nih. Oke. Tri Kurniawani Zega. Halo, Dek. Ya, Kak. Oke. Boleh sebutkan apa aja bagian-bagian jantung? Bagian-bagian jantung terdiri dari sisi kiri dan sisi kanan yang dipisahkan oleh septum. Terus ada apa-apa aja? Ada ruangnya ada apa-apa aja? Yang pertama atrium kanan dan vertikal kanan yang dipisahkan oleh katup tricuspidalis. Yang kedua atrium kiri dan vertikal kiri yang dipisahkan oleh katup biscupidalis. Oke. Kalau darah yang masih kayak akan CO2 atau darah kotor, pertama kali dia akan masuk di ruangan mana? Vena cava superior. Oke, masuk dari vena cava superior, dia akan masuk ke dalam ruangan jantung sebelah mana dulu? Atrium kanan. Nah, oke. Setelah dari atrium kanan ke vertikal kanan melalui lalu apa? Melalui kaptu tricuspidalis. Tricuspidalis, oke. Terus dari ventrikel kanan kemana lagi? Masuk ke paru-paru. Lewat? Lewat apa? Paru. Ya kan masuk paru-paru tuh, cuman kan nggak langsung ke paru-paru, dia ada pembuluh darahnya dulu dari jantung ke paru-paru. Ayo, pulmonari, vena pulmonal. Oke.
Jadi habis dari itu masuk ke paru-paru, jadi vena pulmonal. Oke, masuk ke paru-paru. Habis itu di paru-paru dia terjadi apa? Berdifusi Difusi dari zat apa ke zat apa? dari dari darah yang tidak beroksigen menjadi teroksigen Oke. Setelah darah itu menjadi oksigen, dia akan dialirkan kemana lagi? ke jantung Lewat lewat vena pulmona. masuk ke jantung, terus dia ada di ruang mana? Atrium kiri Oke. Terus masuk ke mana? vertikal kiri Lewat katup apa namanya? Yo, ayo kucing. Katup apa ya? Dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri, katup apa ya? Ada yang bisa bantu temannya? Katup di cuspidalis, Kak. Nah, lewat katup apa, Tri? Kayaknya kurang keras deh. Tessa, coba ulang lagi deh. Lewat dari katup apa? Katup di cuspidalis, Kak. Katup biscupidalis. Oke. Oke ya, Tri ya, clear ya. Katup biscupidalis. Oke, dia masuk lewat dari katup biscupidalis masuk ke ventrikel kiri. Setelah itu kemana lagi dia? Tri? aorta Oke, aorta. Oh, abis dari aorta ya kemana? ke tubuh. Oke, habis ke tubuh dia balik lagi gitu-gitu terus ya. Oke, baru ngerti kalau kayak gitu. Mantap. Thank you Tri, thank you Tessa udah bantuin. Tuh, bilang makasih loh, Tessa udah bantuin loh. Masih bisa. Oke, lanjut lagi ya. Mana PIC kita ini? Nah, Dek Tesalonika mana lu? Ah, woi, Dek, coba jelaskan dulu sama kakak. Aksi-aksi potensi atau listrik jantung tuh apa-apa aja? Pacemaker tuh apa-apa aja? Apakah kamu dengar kakak? Halo, Dek. Apa itu pacemaker? Pembuat damai, peace. Peace itu damai, maker tuh pembuat. Kidding. Atau mau dibantu sama Yenti? Tunggu Kak, Oh, taunya? Oh, apa aja lah pacemaker jadi tadi kakak bilang. Ya. aksi-aksi pacemaker itu bekerja dengan mengatur irama ekstensisi listrik, bersifat self-excitable fiber, artinya bekerja sendiri, berkontraksi sendiri. Nah, aksi-aksi itu pertama melalui sanode. Apa sanode? Eh, Apa sanode, Dek? Sanode kontraksi atrial, S-anode. S-anode, Anode. S-anode kontraksi atrial itu aksi potensial terbesar ada di kiri dan kanan. Lalu ke avenode itu serabut Avenot, Dek. Bukan dibaca E-nya enggak? avenot, Nah, avenot yang terletak di antara atrium kiri dan kanan. apa avenot itu Kemudian artinya? Apa kepanjangannya? Jangan singkat-singkat lah. Artrio. avenot atrioventricular. Nice. Oke. Terus ke bundle of disc. Tunggu. Di mana posisinya itu avenot atau artery ventricular node? Di mana posisinya dia? Terletak di antara atrium kiri dan kanan. Oke, udah lanjut. Bundle of His. Bundle of His itu Nah. percabangan sinistra dan dextra. Oke. Terus masuk ke cabang bundle. Cabang bundle lagi. Oke. Lalu dibawa ke serabut Purkinje.
Oke. Di mana tempatnya serabut Purkinje itu? Terdapat di sekeliling otot, Otot apa? otot jantung. Iya. Kalau otot tangan beda lagi deh. Oke, mau lihat teh. Terus siapa lagi ya? Widya, pembuluh darah itu ada apa-apa aja? Coba jelasin secara singkat. Pembuluh darah itu ada apa-apa aja? Di dalam pembuluh darah itu ada 3, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Dari yang paling Kalau besar? vena, ya, Yang paling besar mana dulu? arteri. Arteri, vena, kapiler. Oke. Arteri apa? Arteri itu adalah pembuluh darah yang kaya akan oksigen atau O2. Mhm. Vena, pembuluh darah yang dioksida atau CO2. Dan kapiler merupakan arteri berukuran paling kecil yang bercabang menjadi sejumlah panjang yang berfungsi dalam pertukaran oksigen dan nutrien dengan materi sisa secara osmosis. Oke. Widya, kalau arteri besar sama arteri kecil namanya apa? Arteri besar namanya aorta. Iya, iya benar betul. Baru yang kecilnya arteriol. Oh, nggak kebalik? Nggak yang besar arterior? Enggak. Oh iya benar. Imannya kuat ya. Terus kalau vena, yang kecil sama yang besar apa? Yang kecil venul, yang besar vena cava. Oke. Mantap. Thank you Widya. Sekarang siapa lagi ya? Triliana Jennifer deh. Coba sebutkan apa itu darah, apa itu ciri-ciri darah, pH-nya berapa, fisiologinya. Jelaskanlah sama kakak apa itu darah. Jadi darah itu adalah sebuah jaringan tubuh berwarna merah yang terdapat di dalam pembuluh darah, di mana darah ini memiliki pH darah yaitu 7,35 sampai dengan 7,45. Oke, berarti kalau 7,3 benar nggak? Berarti kalau ada yang jawab pH darah 7,3 benar nggak? Enggak. Salah, karena salah. Udah tahu ya maksudnya ya. Oke, lanjut. pH-nya 7,35, 7,45. Diperhatikan range-nya ya. Lebih dari itu dia alkaliosis. Kurang dari itu dia lebih dari itu dia alkaliosis, rendahnya dia asidosis. Nanti kalian pelajari. Lanjut, boleh? Kemudian jumlah darah di dalam tubuh kita itu ada seperti 1/13 dari berat badan atau 4 sampai 5 liter. Relatif ya. Lanjut. Fungsinya apa aja? Fungsinya yaitu sebagai pengangkut air, O2, dan sari makanan melalui penyebaran ke seluruh tubuh. Kemudian alat pengangkut hasil oksidasi untuk dibuang melalui alat ekspresi. Kemudian alat pengangkut getah hormon dan kelenjar yang memproduksi. Kemudian menjaga suhu tubuh, mencegah infeksi dengan sel darah putih, antibodi dan sel darah beku, serta mengatur keseimbangan asam basa tubuh. Sekian, Kak. Mantap. Thank you Jennifer ya. Lanjut Yenti. Kenapa kok off cam, Dek? Yenti Novita. Boleh jelaskan sama kakak komposisi darah? Komposisi darah terdiri dari yang pertama terdiri dari 50% cairan darah atau plasma darah, yang yaitu air 91%, kemudian protein 3%, enzim 0,9% dan hormon 0,1%. Terus yang kedua ada 45% sel-sel darah, yaitu
yang isinya ada sel-sel darah merah atau eritrosit 99%, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah yang disebut trombosit 1% sisanya. Jadi kalau kakak tanya sama kamu, banyakkan komposisi cairan plasma atau sel darah? Lebih banyak plasma, Kak. Oke, mantap. Oke, thank you Yenti. Berarti udah ngerti ya teman-teman ya. Sekarang kakak mau tanya Wetnas, coba jelaskan deh apa itu proses fagositosis dan tahap-tahap fagositosis yang sudah kakak jelaskan tadi. Proses fagositosis itu dimulai dengan pelekatan dan penelanan atau ingestion partikel mikroba ke dalam sel fagosit. Kemudian sel fagosit ini membentuk vakuola pencernaan yang disebut fagosom. Kemudian lisosom kemudian menyatu dengan fagosom membentuk fagolisosom. Kemudian mikroorganisme selanjutnya dihancurkan dan dikeluarkan dari dalam sel melalui proses egestion. Kemudian pemusnahan partikel mikroba yang di fagosit melibatkan pelepasan enzim ke dalam fagosom dan ke dalam fagosom. Itu doang. Jadi secara garis besar proses fagositosis itu apa? Proses fagositosis itu sistem pertahanan tubuh yang fungsinya itu dia memakan sel-sel partikel asing atau mikroorganisme. Oke, thank you ya Witness ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Witness direview ulang. Proses fagositosis itu adalah mekanisme pertahanan tubuh dari fagosit di mana dia tuh bisa mencerna sel partikel asing atau mikroba. Tadi udah dijelaskan ya proses tahap-tahapnya, ada pengenalan di mana bakteri atau partikel ini dikenali oleh fagosit, lalu ada pergerakan atau kemotaksis. Bakteri ini mengeluarkan semacam kemotrax atau kemokin yang dapat menarik fagosit ke mereka. Setelah didekati lalu dilekatkan ke sel fagosit. Melekatkannya itu pakai protein apa namanya? Ada yang tahu nggak? Tadi kan udah kakak kasih tahu. Protein apa? Plasma apa? Plasma opsonin. Dicek teman-teman ya, keluar kuis dah. Ada protein opsonin. Dia tuh bisa melekat. Oke, setelah dilekatkan, dia itu dicerna. Oke, setelah dicerna, dia dikeluarkan lagi. Kayak dia kayak kita proses makan lah seperti itulah ya, proses pencernaan ya. Dideketin dulu, dimakan, baru sudah selesai dicerna dikeluarkan. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Video udah, Tessa udah, tuh tidak. Oke. Kita nyampe jam berapa, Dek? Sorry. 9, Kak. 9 ya. Kita bahas worksheet dulu kali ya. Oke, teman-teman boleh buka worksheet-nya. Kakak akan buka worksheet sama kunci jawabannya. Nanti teman-teman boleh lihat mana yang kira-kira salah, mana yang udah benar gitu. Sebentar kakak siapkan dulu worksheet-nya. Berarti kita ada kuisis kan, Kak? Ada dong. Ada dong. Nilai kalian mau dari mana nanti kalau nggak ada kuisis? Kuisnya gampang kok, serius. Kalau tadi ngikutin pasti gampang. Kalau tadi nggak ngikutin, ya sama aja sih. Gampang loh pokoknya. Kakak mah buat soal nggak pernah susah. Yang susah tuh hidup. Oke? Tapi kayaknya ini formatnya agak jelek ya teman-teman ya.
Jadi beberapa banyak yang kirim ke kakak juga formatnya pada berantakan gitu. Mana ini Yedi? Oke teman-teman, kakak share deh. Ya kakak share jawabannya ya sekalian ya. Jadi tahu. Kelihatan nggak teman-teman? Mana sih? Duh, jadi ini dulu kan. Ayo, siapa yang mau ini? Nggak boleh. Tunggu ya. Mana sih? Oh ini. Oke. Sekalian kita lihat kunci jawaban. Sekalian itu ya kita. Oh my god, belum. Sabar guys. Belum kebuka. Ini internet dorm lagi jelek banget. Sebentar deh. Sorry. Duh, ngelek banget ya. Kayaknya ini kakak berhentiin dulu deh.